Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sulfida dan sulfosat. Dengan saya sendiri, Agsel Fauzia Hakim, dengan rekan-rekan saya, Andri Sihotang, Elif Rafid Muafa, Muhammad Fikri Andrian, dan Fikri Khairul Amri. Langsung saja masuk pada sulfida. Apa itu sulfida? Sulfida adalah suatu anion organik dari belerang dengan rumus kimia S2-. Ia tidak memberi warna pada garam sulfida. Sulfida juga digunakan secara non-sistematik untuk menggambarkan senyawa yang melepaskan hidrogen sulfida pada pengemasan, atau senyawa yang mengandung belerang dalam beberapa bentuk, seperti dimetil sulfida. Hidrogen sulfida itu sendiri merupakan contoh nama non-sistematis dari sifat ini. Namun, ini juga merupakan nama trivial dan nama yang lebih disukai IUPAC untuk sulfana. Lanjut pada sifat kimia. Itu ada alkalinitas anion sulfida. Kalinitas merupakan penyangga perubahan pH air dan indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat atau kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH. Nah, kalinitas anion sulfida dapat mengasimilasi proton dengan rekombinasi S2- direaksikan dengan H+, akan menghasilkan SH-. Reaksi kimia, setelah diberi perlakuan dengan asam standar, sulfida berubah menjadi hidrogen sulfida, yaitu H2S, dan garam logam. Saya Andri Sihotang dengan NPM 33341900084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Mineral sulfida. Mineral sulfida merupakan salah satu kelompok mineral dalam klasifikasi dana. Misalnya, mineral ini juga sering dimanfaatkan sebagai mineral yang ekonomis atau mineral yang tidak boros dan juga mineral yang hemat. Keberadaan mineral ini erat kaitannya dengan alterasi hidrotermal. Mineral ini juga merupakan dikelompokkan tersusun dari kombinasi antara logam dan semi-logam dengan belerang. Misalnya ada pirit, galena, kalkopirit, kalkosit, dan lain sebagainya. Mineral kelompok sulfida dapat dibagi menjadi dua kelompok kecil. Yang pertama, tellurides, dan kedua, arsenides. Mineral ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cirinya, kelompok mineral ini dicirikan dengan adanya anion S-2-. Yang kedua, mineral sulfida sebagian besar tersusun dari unsur logam. Yang ketiga, mineral sulfida merupakan mineral pembentuk biji atau ores, sehingga mineral sulfida memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ciri yang keempat, mineral ini memiliki kelilap logam, berat jenis tinggi, dan tingkat kekerasan yang rendah. Ciri yang kelima, memiliki sistem kristal isometrik, tetragonal, heksagonal. Ciri yang keenam, kebanyakan mineral sulfida memiliki dianfik onpak. Mineral sulfida non-onpak cenderung memiliki indeks bias yang besar dan meneruskan cahaya pada tepi yang tipis. Ciri yang terakhir, kebanyakan mineral sulfida bersifat lunak dan dapat menjadi konduktor listrik yang baik yang mencerminkan kehadiran ikatan logam di dalam strukturnya. Pembentukan mineral sulfida. Pada umumnya pembentukan mineral sulfida terbentuk di sekitar wilayah gunung api yang memiliki kandungan sulfur yang tinggi. Unsur utama yang bercampur dengan sulfur berasal dari magma, kemudian terkontaminasi dari sulfur yang ada di sekitarnya. Pemanfaatannya adalah mineral sulfida banyak dimanfaatkan dalam sektor industri, karena memang mineral ini memiliki kebanyakan penuh biji ore. Misalnya biji tembaga, seng, timbal, air raksa, bismut, komal, arseng, antimon, nikel, dan logam. Bukan besi yang lainnya, dan masih banyak yang lainnya.
Perkenalkan, nama saya Elif Rafid Muafa. Di sini saya akan menjelaskan bagian sulfosalt. Sulfosalt juga dieja sulfosalt. Setiap dari kelompok yang luas mineral sebagian besar spesies langka, ditandai oleh beberapa atom dan kristal struktur yang paling rumit yang dikenal. Nah, selanjutnya, mineral sulfosat ini memiliki komposisi umum dengan rumus AMBNXP, di mana M, N, dan P adalah bilangan bulat. Dengan A dapat berubah berupa timah, perak, talium, atau tembaga. Dengan B dapat berupa antimon, arsenik, bismut, timah, atau germanium. Dan X mungkin bisa berupa belerang atau selenium. Beberapa sulfosat dapat membentuk biji perak. Salah satunya itu proustite, piragritide, and stepanite. Dan spesies lain merupakan biji perak dalam jumlah kecil. Merkuri, arsenik, dan antimon yaitu bulagrite, livingstonite, energite, dan tennetite atau tetrahedrite. Selanjutnya, kepentingan ekonomi mereka sepele. Selain keinginan mineral sulfosal menarik karena sifat elektronik mereka terkait dengan semikonduktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Andrian, NPM 32. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sulfida dan sulfosalt. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari mineral sulfosalt. Mineral sulfosalt adalah mineral sulfida kompleks dengan rumus AmBnSp, di mana A mewakili logam seperti tembaga, timah, perak, besi, dan jarang merkuri. Seng, vanadium. B biasanya mewakili semilogam seperti arsenik, antimon, bismut, dan jarang germanium, atau logam seperti timah dan jarang vanadium. Dan S adalah belerang atau jarang selenium atau tellurium. Yang kedua itu klasifikasi Strunz. Suatu kelompok yang memiliki formula yang mirip adalah sulfar cyanida. Misalnya asobal, kobal, atau COFe. Dalam sulfar cyanida, arsenik menggantikan sulfur, sedangkan di sulfosal, arsenik menggantikan kation logam. Sekitar 200 mineral sulfosal diketahui. Mungkin sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Amri. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil penyusunan makalah kelompok kami, maka secara material, sulfida dan sulfosat dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, batuan sulfida berupa pirit dan pirotit, batuan sulfat berupa gipsum dan alunit, dan sulfir elemental dapat diekstraksi, sedangkan meskipun sulfosat jauh lebih jarang daripada mineral sulfida yang sering dikaitkan dengannya, beberapa lokasi benar-benar luar biasa untuk beragam spesies yang ditemukan. Dan yang terakhir, hubungan fase sulfida sangat kompleks dan banyak reaksi keadaan padat terjadi pada suhu yang relatif rendah, 100-300 derajat Celcius, menghasilkan integral yang kompleks, sedangkan sintesis kompleks sulfosat demikian pada suhu yang lebih tinggi biasanya menghasilkan struktur yang lebih sederhana daripada bentuk suhu rendah yang rumit.